Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak, sahabat PAUD. Mari kita bercerita tentang panda. Panda adalah teman tidur. Ya, panda adalah binatang dari Cina. Pada suatu hari, seorang raja hidup bersama putrinya, yang dimana Tuan Raja merasa ingin jalan-jalan ke tepi hutan bersama anaknya. Maka diajaknya lah anaknya ke tepi hutan. Ya. Di tepi hutan mereka dengan asiknya bersama anaknya sehingga anaknya tersesat di hutan, masuk di hutan dengan tiba-tiba. Ya. Masuk di hutan, masuk, sakit asiknya menikmati keindahan hutan yang ada dan terjebak di hutan bambu. Ya, Tuan Putri pun tidak tahu jalan keluar. Akhirnya mereka mencari, tapi mereka tidak menemukan. Ya, maka di luar raja juga pusing. Mana ini si Tuan Putri? Ya, dicari tidak ketemu. Ya, akhirnya Tuan Raja memerintahkan kepada semua tentara-tentaranya untuk mencarinya di hutan. Pergilah ke hutan mencari si Tuan Putri. Tuan Putri sementara di dalam hutan ketemu dengan panda. Panda kan senangnya di pohon bambu. Pohon bambu itu adalah makanan utamanya. Ya. Setelah ketemu dengan panda, Tuan Putri ketakutan. Ya. Ini ketakutan Tuan Putrinya. Ketakutan Tuan Putrinya menangis dan menangis. Tetapi semakin menangis, semakin didekati sama panda. Didekati, ya, dengan asiknya didekati terus dengan panda. Ini ya, ya. Okay. Saking takutnya ini si Tuan Putri, akhirnya semakin dekat. Ya, akhirnya Tuan Putri tersentuh oleh bulu-bulu si panda. Semakin takut dia. Akhirnya panda juga agak ketakutan. Ya, namun dengan ketakutannya itu akhirnya dia berpelukan dan tidak terasa. Tapi tidak ada rasa takut setelah dia berpelukan. Akhirnya Tuan Putri hidup bersama dengan si panda. Akhirnya main-main dan main terus, asik main-main. Sementara ini si raja pusing. Mana ini saya punya anak ini? Ya. Akhirnya ditemukanlah anaknya di hutan. Di hutan mereka ketemu. Namun si Tuan Putri tidak mau pulang kalau tidak bersama si panda. Maka diajaknya lah si panda pulang ke rumahnya. Ya. Hidup bersama di rumahnya dan ketemu dengan si Tuan Raja. Tuan Raja pun bilang, siapa itu? Bilang, ini si panda loh Pak. Senang dengan dia. Pada suatu malam, si Tuan Putri tidur bersama panda. Saking seringnya tidur bersama panda, akhirnya dia tidak tahan setelah si panda meminta untuk pulang karena teringat akan
tempatnya dia untuk makan bambu dan lain-lain sebagainya. Akhirnya berpamitanlah si panda untuk masuk ke hutan. Di antaranya lah sama tentara-tentara untuk masuk di hutan. Dan masuklah di hutan. Ya. Akhirnya dengan masuknya hutan, si panda ini menjadikan Tuan Putri selalu termenung mengingat si panda. Merenung, dan sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur mengingat si panda sebagai teman tidurnya. Raja pun merasa gelisah. Loh, kenapa ini anak saya tidak bisa tidur? Setelah beberapa hari kemudian tidak bisa tidur, kelihatan mukanya si Tuan Putri semakin kusut. Akhirnya ditanyakan, kenapa tidak bisa tidur? Dan saya tidak bisa tidur tanpa si panda. Ya. Maka pusinglah raja berpikir, apa ya bisa dianukan ini? Sehingga si Tuan Putri bisa tidur lagi. Ya, maka setelah terpikir oleh beliau, maka dipanggillah pembuat boneka untuk membuat boneka panda. Ya, dibuatnya lah boneka panda yang besar-besar, seperti besarnya si panda yang masuk ke hutan. Dan setelah selesai, maka Tuan Raja pun masuk di kamar Tuan Putri. Ya, tidak biasa lagi tidur ya Tuan Putri. Waduh ya, tidak bisa tanpa si panda. Ya, kalau begitu kita bundur lampu dulu ya. Nanti saya panggilkan si panda. Akhirnya Tuan Raja setelah membunuh lampu, membawa si panda masuk dan menyimpan di dekatnya. Dipeluknya lah si panda itu dengan erat. Ya, walaupun dia belum tahu bahwa panda itu adalah boneka. Akhirnya lama-kelamaan tertidur dengan pulas. Ya. Pada pagi harinya, ini tidur terpulas dan pada harinya terbangun, dia senang sekali. Akhirnya dijadikanlah boneka panda ini sebagai teman tidur. Ya. Itu maka tiap malam Tuan Putri tidur atau berteman dengan panda. Dan dijadikanlah panda itu sebagai teman tidur. Dan sampai sekarang anak-anak sekalian, itu panda adalah teman tidur manusia. Khususnya itu anak-anak. Ya, itulah mengawali daripada manusia hidup bersama boneka panda. Ya, oke. Ini mungkin menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi anak-anak. Apa yang perlu ditiru daripada panda ini? Panda itu adalah mudah berteman dengan siapa-siapa. Apa sifat jeleknya? Panda itu sifat jeleknya adalah pemalas. Anak-anak kan tidak mau malas, maka jangan ditiru kemalasannya. Yang perlu ditiru adalah mudah berteman. Oke, sampai di sini dulu cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, sahabat anak, sahabat PAUD, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.